kekanak-kanakan, kecenderungan kekanak-kanakan, Pak. Ya, Jangan sikap Bu Mega ini bentuk kekanak-kanakan Bu Mega. Sudah, Anda ngomong. Saya minimal mengingatkan, Pak. Kalau mengingatkan pun nggak bisa, saya tidak. Ngapain partai ini? Tapi karena tadi Anda mengatakan soal partai umur. diajarkan Ya, termasuk saya terlibat dalam proses itu, Pak. Ya, tentunya Anda jangan merendahkan itu, malu-malu ini. Tentunya kalau Anda rendahan nih begini nih. Mengikuti proses demokrasi, kawal dong demokrasi. Bapak saya kalau saya nanti minta izin Pak Bu Mega, modal Bapak ini saya kader ulang. Oke. Umur 77, kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bila ibu minta untuk jadi ketua umum lagi, ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Setuju tidak kalau Pak Jokowi dikaitkan dengan upaya ini? Pertama, kepentingannya apa? Jadi saya rasa tidak ada sedikit pun di benak Pak Jokowi terkait apa yang dilontarkan Bu Mega. Ada yang mau ngambil PDIP katanya. Kemudian saya maju lagi. Maksud saya gini, kalau Bu Mega mau maju lagi atau mundur dari PDIP kan itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusan Bu Mega. Nah, kemudian ada fitnah-fitnah misalnya disampaikan Pak Hasto. Ada menteri yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi akan mengambil PDIP. Maksud saya sebut aja namanya biar ini tidak menjadi semacam pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Gitu loh, kan kita mau ke depan ini bangsa ini ada proses demokrasi, ya kita coba bicara hal yang lebih substantif ya. Ayo kita kuatkan demokrasinya. Kemudian ada problem-problem internal partai, misalnya Bu Mega mau maju. Kan Bu Mega mau maju udah lama. Ini semua orang tahu Bu Mega mau maju lagi dari PDIP. Jangan dikambing hitamkan Pak Jokowinya dong. Mau ngambil ahli gitu. Itu tidak, menurut saya itu sesuatu pernyataan yang menyesatkan lah. Jika Pak Nursyira mengatakan di sini mengenai isu Pak Jokowi mau maju sebagai ketum, ada azas kepatutan dan etika ini bagaimana? Soal kepatutan dan etika, sebetulnya ketidakpatutannya di mana, tidak beretikanya di mana. Artinya apa yang pernah disampaikan kita dan kawan-kawan semua, keinginan Pak Jokowi dulu memimpin, saya rasakan normal sebagai kader dulu PDIP. Nah, maksud saya tidak beretikanya di mana dan tidak patutnya di mana. Gitu. Itu kan menjadi pertanyaan kita bersama. Ini penting sekali, harus kita sama-sama pahamin bahwa biar gimana pun, ya kalau mau ditanya tanggung jawab, ya Bu Mega tanggung jawab dong, PDIP bertanggung jawab dong. Misalnya hari ini Pak Jokowi tidak lagi di PDIP, apalagi sudah di-kick, ya kan? Lah, yang mengkader yang bertanggung jawab. Karena kan selama ini, ya maaf, PD bilang, loh Pak Jokowi itu kader, Pak Jokowi kader. Pas kemarin ada persoalan Pilpres kemarin, kemudian Pak Jokowi di-kick dari PDIP, jangan salahkan Pak Jokowinya gitu loh. Salahkan yang mengkadernya dong gitu loh. Kayak ya masyarakat sih pengennya kan berharap ya semua ini baik-baik aja lah ya. Kita pengen Bu Mega ini sebagai guru bangsa. Kita berharap Bu Mega juga bisa lebih ideologis lah ya. Saya sih tidak ingin mengajarkan. Tapi mengingatkan Bu Mega yang, ya maaf, ada orang bilang semakin tua biasanya kelakuan orang itu semakin kekanak-kanakan gitu. Pak Nursyira boleh tanggapi Pak? Ya, kalau jangan faktor umur ini gitu loh, Bu Mega lupa. Apalagi yang tadi mengkaitkan dengan pribadi ya, saya tidak gitu wajar saja tidak pernah ada di institusi organisasi resmi ya, dalam pengertian sorry, Anda tadi mengatakan ibu dalam kaitannya dengan umur. Itu buat kami itu terlalu jauh. Jadi itu beliau tentu menyampaikan hal-hal tersebut dan itu sangat dipahami oleh Pak Jokowi juga. Jadi tidak usah mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan umur. Ya, ini saya itu boleh penting diingatkan nggak? Penting tuh Pak diingatkan. Ya itu Anda silakan. Jadi pada umumnya orang semakin tua lupa. Ya gitu tapi kan dan kekanak-kanakan, kecenderungan kekanak-kanakan Pak. Ya, Jangan sikap Bu Mega ini bentuk kekanak-kanakan Bu Mega. Sudah, Anda ngomong. Saya perlu ngomong. Kalau soal kanak-kanak itu kan penilaian Anda, tapi Bu Mega punya hak untuk bicara tersebut. Itu saya katakan. Bu Mega punya hak untuk menegaskan hal tersebut. Jadi soal bahwa Bung Noel itu mengatakan itu kanak-kanak itu urusan Anda. Dan Anda jangan salah, Anda tidak pernah memimpin partai politik. Dan ini sudah confirm bahwa sepanjang sekian waktu ini tidak ada catatan Anda pernah memimpin partai yang paling kecil. Tidak pernah memimpin partai berkali-kali. Nah, kalau tidak pernah itu gitu tidak usah ngajari dan tidak usah komentar. Minimal mengingatkan Pak. Kalau mengingatkan pun nggak bisa, saya ngapain partai ini? Tapi karena tadi Anda mengatakan soal partai diajarkan proses kaderisasi. Bukan ini kan bukan partai feodal Pak. Bang Noel. Mau partai feodal? Partai demokrasi.
cara berpikirnya sangat feodalistik sekali sih. Ya itu penilaian Anda yang tidak pernah ada di partai politik. Itu faktanya. Kalau boleh atau tidaknya Pak Jokowi mencalonkan sebagai ketum, pasti harus disupport kader. Menurut Bang Noel, ada tidak kader aktif PDIP sekarang yang mendukung hal tersebut? Kalau saya sampaikan saya nggak enak, kasihan kader itu. Nggak bisa, saya nggak mau. Ada berarti? Ada. Pak Nursirwan? Kalau itu kan proses di dalam organisasi dan di internal kami sudah ada mekanisme itu, dan kapan saatnya juga kemarin sudah diputuskan nanti di bulan April. Ibu tadi kemarin juga sudah menegaskan berkaitan dengan beberapa pertimbangan karena akan ada seperti judulnya mau diambil kemudian Ibu kembali lagi. Saya anggap itu adalah sesuatu hal yang normal, wajar saja, tergantung apabila saudara Noel itu menilai apapun silakan. Ya normal, tapi tidak melemparkan fitnah dong. Itu normal. itu kan istilah Anda. Loh, COVID itu faktanya. Loh, Hasto Sekjen PDIP, dia mewakili institusi partai loh. Sekjen menyampaikan ada dari menteri sumbernya Pak Jokowi akan mengambil alih PDIP. Loh, menyampaikan langsung secara institusi loh, itu kader yang sekjen orang kedua dari partai. Kalau sekjen menyampaikan tersebut kan bukan tanpa alasan, pasti. Dia sebutin namanya aja dong. Kalau soal ini momen 17 Agustus, momen Indonesia merdeka. Kalau partainya belum merdeka juga jangan jadi partai. Kalau soal meminta untuk diumumkan itu kan permintaan Anda. Kalau soal mau diumumkan kita bicara hal yang normatif, kita bicara tentang etika. Ya sampaikan dong ke publik. Tunjukin bahwa PDIP itu partai yang merdeka, tidak takut dalam tekanan apapun. Itu dong. Kalau yang jelas kalau permintaan Anda buat kami itu tidak perlu harus dituruti ya. Karena itu tentu saya tadi katakan kita ini sudah berpuluh-puluh tahun mengikuti proses demokrasi mulai dari sebelum reformasi sampai hari ini. Ini kan kemarin sore dan itu jadi nggak usah ngomong. Gini nih model partai yang selalu merendahkan nih, Pak. PDIP itu lahir dari keringat rakyat. Ya, termasuk Pak, saya terlibat dalam proses itu, Pak. Ya, tentunya Anda jangan merendahkan itu, malu-malu ini. Tentunya kalau Anda merendahan nih begini nih, mengikuti proses demokrasi, kawal dong demokrasi. Bapak saya kalau saya nanti minta izin Pak Bumeja, modal Bapak ini saya kader ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Ya, dan itulah tadi perdebatan panas antara Noel dengan politisi PDIP yang membahas soal pidato Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyebut akan ada pengambil alihan ketua umum di PDIP ya. Dan diisukan orang yang akan mengambil alih kursi itu adalah Presiden Jokowi. Dan bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.